konten yang udah diblokir Pak? Atau apa? Kita hampir 3,4 juta kan. Selama hampir 14 bulan ini ya. 3,4 juta konten judi online website ya. Praktik judi online di Indonesia kian hari kian memprihatinkan. Dari data Kominfo terakhir, ada 4 juta orang Indonesia yang bermain judi online dengan kelompok usia 30 hingga 50 tahun. Data ini tentu menjadi ancaman bagi devisa negara, moral masyarakat, dampak ekonomi, dan konflik sosial yang timbul akibat kerugian. Judi online nyatanya juga berpotensi menstimulus terjadinya kriminalitas. Bukan negara yang melegalkan judi online. Indonesia terus berupaya memberantas judi online melalui pasal 27 ayat 2 Junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada aturan tersebut menyatakan bahwa siapapun yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online akan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selain itu, pidana tindak perjudian online juga diatur dalam pasal 303 KUHP dengan aturan penjara paling lama 4 tahun atau denda pidana paling banyak 10 juta rupiah bagi para pemainnya. Segala upaya telah dilakukan untuk memberantas judi online di negeri ini. Dari data Kominfo pada bulan Juni 2024, ada sekitar 2 juta situs judi online yang diblokir. Kominfo juga mengklaim ada sekitar 3,4 konten yang bermuatan promosi judi online ikut diblokir. Dalam upaya memberantas perjudian online, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memutus akses ke sarana judi online serta memantau platform digital untuk mengendalikan domain name sistem publik yang menjadi celah untuk mengakses situs judi online. Selain itu, Kemenkominfo memutus network access point dari negara seperti Kamboja dan Filipina yang terindikasi menjadi sarana yang banyak digunakan untuk mengakses situs judi online di Indonesia. Upaya pemberantasan perjudian daring juga melakukan perintah audit terhadap penyelenggara sistem elektronik khususnya di bidang keuangan yang berpotensi digunakan untuk judi online. Menkom Info Budi Aris Setiadi menekankan bahwa pemberantasan judi online harus dilakukan secara berlanjut dan konsisten dengan melibatkan seluruh satuan kerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika serta kementerian dan lembaga terkait lainnya. Ya sampai saat ini kan kita terus untuk judi online ini kita udah melakukan langkah-langkah yang drastis karena sudah terjadi penurunan masyarakat terhadap judi online. Dan judi online itu saya belum puas, walaupun udah turun 50% saya belum puas karena harus makin rendah kalau bisa hilang dari masyarakat kita. Kita hampir 3,4 juta kan selama hampir 14 bulan ini ya, 3,4 juta konten judi online. Nyatanya, beragam upaya tersebut belum membuat jera para pelaku judi online. Hal ini terlihat masih banyaknya jumlah pengguna judi online di Indonesia dengan hanya bermodalkan telepon pintar dan uang puluhan ribu rupiah. Mereka menjajal peruntungan. Namun dalam jangka panjang, tak sadar mengalami adiksi atau kecanduan. Namun yang menjadi pertanyaan besar, pemberitaan mengenai judi online masif
baik di media konvensional maupun di media sosial. Dan juga literasi pemerintah terkait dampak negatif judi online terus dilakukan. Mengapa mereka pengguna judi online terus bermain dan juga bermain? Apa jangan-jangan mereka tak sadar kalau mereka kecanduan? Adiksi judi online tentu bukan main-main. Psikolog klinis asal Universitas Indonesia, Cassandra Putranto mengatakan, masalah judi online tidak akan selesai apabila hanya sekedar dihukum tanpa ada penanganan psikologis. Cassandra mengatakan, saat seorang sudah kecanduan judi online, maka efeknya tak hanya akan dirasakan pelaku, melainkan juga lingkungan. Efek kecanduan judi dapat mengganggu kehidupan sehari-hari, menyebabkan masalah keuangan dan merusak hubungan sosial, termasuk hubungan antar keluarga. Ini banyak juga dari mereka yang tetap main judi online, tapi sudah tahu terkait literasi tersebut. Bahkan ada yang paham betul dari berbagai macam profesi. Kalau Mbak melihatnya, kalau yang kasus seperti ini, apakah sudah masuk dalam gangguan kejiwaan? Oh jelas. Jadi pada dasarnya kita juga mungkin harus mengetahui dasar pemahaman klinis tentang gangguan ini, gitu ya. Jadi secara diagnostik memang kalau kita melakukan assessment atau pemeriksaan terhadap orang-orang dengan indikasi kecanduan atau ketergantungan judi online itu sebenarnya sudah masuk dalam klasifikasi adiksi. Nah, di dalam literatur adiksi ini sendiri ada beberapa hal ya. Jadi memang terkait dengan ketidakmampuan mengendalikan dorongan dari dalam dirinya untuk mengonsumsi mungkin zat, mungkin hal, mungkin apapun yang menjadi sumber adiksinya. Mereka ada ketergantungan, ada kondisi-kondisi yang menyertai secara khas begitu ya. Jadi minimal ada terpenuhilah unsur-unsur kecanduan tersebut. Adiksi judi online nyatanya menghantui kesehatan jiwa seseorang. Tidak hanya masalah kecanduan, tapi himpitan ekonomi akibat kerugian judi memicu konflik sosial yang dapat membuat seseorang masuk dalam fase depresi hingga ke tahap orang dalam gangguan jiwa. Seperti di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2, Cipayung, Jakarta Timur. Banyak dari mereka yang mengalami gangguan jiwa dengan latar belakang faktor ekonomi dan sosial. Meski tidak secara langsung dan spesifik menyebutkan adanya gangguan jiwa yang terjadi akibat judi online, namun dampak dari judi online memiliki korelasi yang menekan depresi pada seseorang. Permasalahan hidup dan tuntutan hidup gitu ya. Permasalahan hidup pribadi dan tuntutan hidup dari yang bersangkutan karena kondisi keluarganya yang tidak berfungsi selayaknya gitu. Ada perceraian, ada kurang harmonisan keluarga, ada kurangnya perhatian kepada anak gitu kan, sehingga banyak faktor yang mempengaruhi terkait dengan permasalahan sosial. Salah satunya orang dengan gangguan jiwa ya banyak seperti itu. Ya pastinya ada kaitan. Pastinya setiap orang butuh yang namanya hiburan. Itu sebenarnya judi itu menurut saya itu untuk kalangan menengah ke atas sebagai hiburan. Karena pada dasarnya dari awal memang pondasinya secara ekonomi sudah kuat. Artinya tidak akan ada faktor masalah ekonomi. Ya, tapi justru yang konsen untuk hiburan dan untuk pundi-pundi keuangan itu justru malah dari masyarakat menengah ke bawah yang konsen untuk judi gitu. Padahal judi online itu seringkali bukan solusi untuk mencari pundi-pundi keuangan, tapi malah menambah permasalahan baru yang sampai banyak, ya salah satunya kalau nggak gangguan jiwa ya bunuh diri kan gitu kan. Sekarang tinggal bagaimana masyarakat memilih, bersedia menerima segala dampak buruk judi online bagi kesehatan mental dan lingkungan sosial, atau menolak segala bentuk praktik perjudian
dan ikut menyadarkan lingkungan terdekat dari bahaya aktivitas judi online. Dari Jakarta, Akbar Ramadan, Syahri Kurniawan, Bambang Hadi, DAI TV.